Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ibu Nila, kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil proyek kami. Kami di kelompok 6 ini ada 6 anggota. Yang pertama saya sendiri ada Praditya Putra Pradana, dan di sini ada Mbak Amanda Salwa, ada Mas Muhammad Taufik Estal, terus ada Mas Rival Vandika, dan ada lagi itu Mas Ade Irawan yang sedang berhalangan karena sakit, dan berikutnya ada Mas Trinanto yang tidak dapat berkontribusi dalam proyek kali ini karena masalah pekerjaan. Nih, proyek kami yaitu membuat aplikasi berbasis web yang bernama ArchiveX. Untuk latar belakang proyek ini akan dilanjutkan oleh Mas Rival. Oke, baik, Alhamdulillah. Terima kasih Mas Adit. Nah, untuk latar belakang proyek ini sebetulnya gini Bu, kita kan mau bikin tema itu kan nasib dokumen ya. Sebenarnya saat kita berdiskusi kita masih bingung buat fitur-fiturnya itu seperti apa. Nah, kebetulan itu kita ada case di salah satu anggota kita itu di tempat kerjaannya itu yang lama, dia itu ada kayak file sharing gitu Bu. Jadi setiap departemen itu kayak menyimpan arsip dokumen di komputer masing-masing. Nah, jika ada permintaan dokumen antar departemen di dokumen PO atau dokumen apapun itu yang diminta dari departemen lain, kita itu harus ngambil di komputernya mereka, jadi kita harus minta dulu ke si yang punya. Nah, konversinya itu kan agak ribet ya, dan itu butuh waktu, dan kita kalau mengakses pasarnya itu pasti lama di case-nya itu. Nah, solusinya itu ya kita dari situ sebagai ajuan awal kita membuat aplikasi ini. Kita bikin arsip dokumen yang menyimpan semua dokumen secara terpusat di satu server. Nantinya akses dokumen antar departemen itu bisa lebih cepat dan mudah, tidak terganggu kondisi antar divisi, terus maintenance dan backupnya juga lebih efisien dan tersentralisasi. Dan akhirnya itu nanti si user dari departemen lain itu bisa melihat dokumen punya departemen lain di satu aplikasi. Jadi tanpa harus minta-minta dulu nih, minta-minta baik itu via WhatsApp atau via file sharing. Nah, itu kan makan waktu juga kan ya. Jadi kita bikin aplikasi itu ya karena itu jadi biar cepat aja sih Bu. Nah, kalau misalkan previewnya itu kita nggak ada, jadi langsung download. Jadi dari user dari departemen lain bisa langsung download kalau yang dia mau yang ada di departemen lain, seperti itu. Nah, untuk bahasa pemrograman yang kita pakai itu teknologinya itu yang pertama pasti udah ada pasti HTML, CSS gitu udah pasti. Nah, untuk bahasa server side-nya itu kita pasti pakai PHP native. Nah, untuk namanya database-nya bisa ya XAMPP. Paket itu ada PHP, ada MySQL, ada Apache. Terus nah untuk tampilannya kita pakai template dari admin LTI, dan dia itu berbasis Bootstrap 5. Nah, FYI juga Bu, kelompok kami itu nggak ada basisnya itu nggak ada yang sistem programmer gitulah. Jadi di sini juga kita dibantu oleh AI, kita pakai ChatGPT buat codingannya gitu. Dibantulah istilahnya, kita juga sambil belajar. Nah, untuk selanjutnya itu kita juga sudah bikin logo. Nah, untuk logo aplikasinya nanti akan disampaikan oleh Taufik. Oke, baik, terima kasih Mas Rival. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang logo ArchiveX ini.
Oke, untuk yang pertama yaitu perkenalan. Jadi logo Arsipek ini hadir sebagai simbol dari sistem pengarsipan digital yang modern, efisien, dan terpercaya. Dengan bentuk lapisan geometris atau susun rapi dan warna biru yang menenangkan. Logo ini mencerminkan inti dari Arsipek, peraturan, keamanan, dan kemudahan akses. Jadi setiap elemen dalam logo ini dirancang untuk mewakili proses pengarsipan yang tertata dan dinamis, sekaligus mengusung kesan profesional dan futuristik. Gradasi warna biru menunjukkan kedalaman informasi, kepercayaan, serta kontinuitas layanan digital yang stabil. Untuk selanjutnya yaitu logo filosofi. Jadi di sini ada 3 filosofi. Yang pertama yaitu bentuk berlapis-lapis. Nah, bisa dilihat dari logonya, yaitu bentuknya berlapis-lapis. Jadi susunan logo beberapa lapisan yang membentuk sebuah persegi miring menggambarkan arsip yang tertata rapi, berlapis, dan terorganisir dengan baik. Setiap lapisan melambangkan dokumen atau file yang struktur, siap diakses kapan saja. Kemudian yang kedua, filosofi yang kedua yaitu bentuk dinamis. Sudut membulat dan perspektif miring, memberikan kesan yang modern dan fleksibel, menunjukkan bahwa sistem arsip ini tidak kaku, melainkan siap beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan pengguna. Kemudian untuk logo filosofi yang ketiga yaitu ruang kosong di tengah. Jadi bisa dilihat dari logo ini, di tengahnya itu ruangnya kosong ya, menggambarkan aksesibilitas dan keterbukaan. Arsip bukan hanya disimpan, tapi juga mudah diakses dan digunakan kembali sesuai kebutuhan. Selanjutnya yaitu, nah ini pemilihan warnanya, itu warna utamanya yaitu biru tua, dan warna yang lainnya ada biru, kemudian biru muda, sama warna putih. Nah, ini typografinya yaitu font. Jadi saya memilih Gareth. Gareth ini jenis huruf atau font geometris sans serif yang bersih dan modern, ramah pengguna. Karakteristik utamanya adalah bentuk huruf yang membulat dan proporsional, yang memberikan kesan teknologis, profesional, dan futuristik. Nah, yang selanjutnya ini penggunaan mockup-nya. Jadi logo Arsipek ini bisa digunakan di berbagai macam digital seperti web dan lain-lain. Jadi itu pemakaian logo Arsipek ini. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait logo ini. Yang selanjutnya, Oke, baik. Sebelum kita masuk ke simulasi aplikasi websitenya, di sini saya menampilkan skema dari database-nya. Yang pertama itu ada tabel departemen. Di sini sebagai primary key-nya itu ID departemen, terus ada atribut nama departemen. Kemudian yang kedua itu ada tabel kategori arsip dengan primary key-nya itu ID kategori. Kemudian ada atribut nama kategori dan juga ID departemen sebagai origin key-nya. Kemudian yaitu ada tabel user. Di sini primary key-nya yaitu ID user, atributnya itu ada username, password untuk proses login, terus ada role. Nantinya ada 2 opsi yang dipilih yaitu nilainya antara user atau admin. Nah, kemudian ada atribut nama, email, dan ID departemen sebagai origin key-nya. Ini nanti digunakan sebagai si user itu masuk ke departemen mana. Nah, kemudian ini juga kategori arsip, origin key-nya di departemen itu nanti buat tentuin nih siapa arsip yang dibuat itu dari departemen mana yang membuat. Nah, kemudian ada juga tabel arsip kategori. Di sini primary key-nya itu ID arsip, kemudian atributnya ada nama file upload, kemudian ada tipe file, kemudian ada ID kategori sebagai origin key, terus ada nama kategori, kemudian ada ID user sebagai origin key, terus ada nama user,
ada ID departemen sebagai version key, ada nama departemen, tanggal upload, dan juga keterangan. Nah, di sini kan kalau nama kategori, nama user atau nama departemen itu kan seharusnya bisa ngambil dari relasi version key, ID kategori, terus ID user, dan juga ID departemen. Nah, di sini kelompok kami naruh ini tuh sebagai nantinya logiknya itu buat naruh data siapa pertama kali file yang ngupload, jadi sebagai historis gitu Bu, seperti itu. Oke, selanjutnya mari kita simulasi si aplikasi Artifex ini. Baik, di sini akan saya lanjutkan. Pertama ini saya mau info dulu untuk database-nya kita pakai 4 table, yaitu ada table arsip dokumen, departemen, kategori arsip, sama users. Nah, selanjutnya saya mau ajak teman-teman semua untuk masuk ke website kita. Sorry, ini belum pindah ya. Nah, sekarang kita masuk ke website Artifex. Nah, di sini ada tampilan login yang dimana teman-teman sekalian bisa login. Untuk yang belum punya akun, teman-teman kita arahkan untuk menghubungi IT support kita melalui WhatsApp ataupun email. Jadi untuk teman-teman nih yang ingin mengakses ke website kita diharapkan untuk menghubungi IT support kita dahulu sebelum login. Nah, kalau di sini saya posisinya sebagai admin, jadi kita sudah punya username dan password, dimasukin aja. Nah, kalau username dan passwordnya sudah dimasukkan, tinggal kita klik login saja. Nah, setelah login, nah di sini kita sudah masuk ke dalam halaman selanjutnya, yang dimana ada beberapa tampilan seperti dashboard, arsip, kategori arsip, users, dan departemen. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan secara satu persatu. Kita mulai terlebih dahulu dari bagian departemen. Oke, di sini kita masuk ke bagian departemen. Nah, untuk departemen di sini bisa dilihat sudah ada beberapa departemen yang memiliki ID. Nah, di sini ada contoh ada HR, dia ID-nya DPT 009. Nah, di sini bisa diedit nih. Nah, nih untuk departemennya bisa kita edit, bisa kita ubah nama departemennya, lalu nanti kita bisa update. Misal contoh HR ini saya ganti jadi agak panjang ya, tambah D aja gitu jadi RD. Nah, nanti kalau sudah klik update baru terubah di sini yang tadinya HR jadi HRD gitu. Nah, saya akan coba tambahkan departemen baru gitu ya. Misalkan di perusahaan ini ternyata ada departemen baru nih. Nah, kita tambahin aja di sini. Misalnya kita tambahkan departemen driver. Kita lagi ada departemen baru driver untuk kebutuhan pengiriman barang. Nah, kita bisa submit aja. Nah, nanti di sini langsung otomatis akan masuk departemen baru dengan ID-nya yang otomatis bertambah di angka DPT 010 seperti itu. Nah, di sini juga bisa kita hapus departemennya. Yang tadi kan kita sudah create departemen driver ya. Kurang R. Nah, ini bisa kita edit dulu nih. Harusnya driver kan, tapi kurang R jadinya drive doang. Nah, kita update. Nah, kalau misalnya kita mau hapus departemennya bisa banget, kita tinggal klik aja hapus. Nah, nanti akan ada pop up pilihan apakah Anda yakin, tinggal diklik aja ya hapus. Nah, kurang lebih seperti itu. Oke, jadi penjelasan saya tadi ini adalah sudut pandang dari kita sebagai IT support atau admin. Nah, selanjutnya saya akan bawa teman-teman untuk menjadi sudut pandang user atau karyawan.
kita logout dulu ya. Nah, untuk teman-teman yang belum punya akun, dipastikan untuk kontak IT support kita dulu supaya nanti bisa dibuatkan akun gitu. Nah, ini kita login aja. Nah, untuk karyawan sendiri atau users nanti tampilannya akan seperti ini. Di bagian sininya tuh ada dashboard, terus ada arsip dan kategori arsip saja seperti itu. Jadi untuk tampilan departemen tidak akan muncul di point of view-nya karyawan seperti itu. Oke, sekarang kita masuk ke PHP My Admin di mana PHP Admin ini penghubung antara website RCP kita dengan database arsip dokumen. Nah, kita masuk dulu ke database arsip dokumennya. Selanjutnya kita masuk ke table users. Nah, yang dimana table users ini kita gunakan untuk admin dan juga para karyawan atau users untuk mengakses atau login ke website kita, yang dimana kalau misalnya username dan passwordnya yang dimasukkan oleh admin dan users ini terdapat di database users kita, maka mereka bisa login. Tapi kalau misalkan username dan passwordnya itu nggak ada di database users kita, maka mereka nggak bisa login. Jadi makanya kenapa kita minta untuk hubungi IT support kita kalau misalkan belum punya akun, karena nantinya akan kita bantu untuk buatkan akunnya supaya bisa masuk ke database kita terlebih dahulu. Kurang lebihnya seperti itu. Selanjutnya dilanjutkan kembali moderator. Oke, baik. Terima kasih kepada Mbak Amanda. Akan saya lanjutkan untuk menjelaskan di tabel user. Di tabel user ini saya POV untuk menjadi admin ya di sini. Di tabel user sendiri itu ada menu edit dan menu hapus, dan juga ada menu untuk tambah user. Nah, misal kita akan tambah user, di sini kita masukkan kita masukkan teman ini username-nya, kita masukkan password. Nah, kita pilih role di sini, admin atau user, misal users ya kita sebutnya. Nah, di sini kita udah lihat yang user yang sudah kita tambah tadi di sini terlihat, dan kita juga bisa melihatnya di database PHP My Admin kita. Di sini juga pasti akan dua arah atau menyambung. Nah, user yang saya tambahkan tadi sudah masuk di database user. Misal kita mau edit user yang lain yang di sini, coba kita edit. Kembali lagi ke web. Misal kita mau edit ya Jessica Putri,
kita edit, kita tambahin nih mungkin Jessica Putri Samudra. Terus di sini dia dari departemen GA, terusan dia naik pangkat jadi HR atau apalah gitu, misal jadi HR kita simpan. Nah, di sini sudah terganti ya, yang user Jessica Putri tadi jadi Jessica Putri Samudra, dan untuk departemennya jadi HR. Itu pun kita bisa lihat lagi di database users. Di sini yang Jessica ini tadi berbeda. Nah, nama yang tadi Jessica Putri di sini sudah berubah jadi Jessica Putri Samudra ya. Misal kita juga mau delete untuk users, kita kembali ke web lagi. Oke. Nah, di sini kan di web ini kan masih ada Praditya ini, users yang saya buat tadi ya. Terusan di sini mau saya hapus. Nah, kita coba lihat dulu di database users juga. Di sini masih ya. Nah, misal mau saya delete nih dari web. Nah, di sini kita hapus users edit yang hapus. Oke, di sini sudah terhapus. Kita kembali lagi ke database users. Kita lihat. Nah, di sini pasti juga ikut update. Nah, di sini juga terhapus ya. Oke, baik. Untuk ini akan saya lanjutkan POV dari users ya, karena ini POV dari admin. Nah, di dashboard admin itu ada arsip, kategori arsip, user, dan departemen. Nah, nanti untuk POV di users cuma ada arsip sama kategori arsip. Untuk kategori user sama departemen ini akan hilang ya, atau tidak bisa diedit. Nah, itu untuk buktikan domain code. Ya, saya login users pakai yang tadi sudah saya buat. Login. Nah, di sini sudah terambilkan. Hanya ada arsip dan kategori arsip. Baik, terima kasih. Sekian. Oke, selanjutnya di sini ada kategori arsip. Di fiturnya sendiri di sini ada tambah kategori, edit, kemudian hapus. Ini sebagai admin ya. Kalau sebagai admin itu kita ada hak untuk menambahkan kategori semua departemen ya. Jadi coba di sini. Nah, di sini kita bisa tambahkan kategori barang atau arsip atau tour atau lainnya yang akan diupload. Nah, di sini kita juga bisa memilih departemennya. Nah, ini sebagai POV sebagai admin di sini. Dan kita juga ada hak untuk menghapus dan mengeditnya. Itunya di database sendiri
untuk kategori arsip, di sini kita ada tabelnya, itu di atasnya ada ID kategori, nama kategori, dan ID departemen. ID kategori sebagai primary key, nama kategori sebagai foreign key, ID departemen sebagai foreign key. Oke, kurang lebih untuk edit, coba kita edit. Nah, di edit ini kita diminta memasukkan nama kategori ini, sekali lagi POP-nya dari admin ya. Jadi di nama kategori, kemudian ada departemen. Di sini kita bisa memilih. Kalau di admin kita bisa memilih. Kemudian tinggal kita simpan, otomatis nanti untuk jenis kategori yang diedit atau mau kita update itu bisa berubah. Kemudian di sini juga ada fitur hapus. Coba kita hapus untuk kategori atau kategori arsip yang tadi kita sudah bikin atau sudah buat atau yang sudah ditambahkan yang ada di sini datanya. Coba kita hapus. Nah, di sini ada notifikasi seperti itu. Kemudian juga kita bisa hapus. Untuk sebagai admin kita bisa menghapus semuanya, seperti itu. Dan otomatis di database juga akan terhapus. Nah, ini sebagai admin. Selanjutnya ketika POP masuk sebagai user. Di sini coba kita masuk sebagai user. Nah, di kategori arsip. Nah, di kategori arsip di sini kita tidak ada hak untuk menghapus sebagai user. Nah, di sini contohnya kita sebagai user logistik. Di sini kita tidak ada hak menghapus untuk yang lain, tetapi kita ada hak untuk mengedit punya kita sendiri atau departemen milik kita sendiri. Jadi di sini kita bisa edit. Nah, coba kita klik editnya. Nah, di sini cuman ada nama kategori aja. Jadi di sini untuk tampilan di user atau di klien atau di bukan admin ini seperti ini, cuman ada nama kategori aja. Kemudian di sini kita simpan. Kalau pengen update cuma nama aja. Yang punya hak mengupdate atau edit yang lainnya itu ada tadi di admin. Kemudian di sini coba kita tambah, coba kita lihat ketika ingin menambahkan kategori. Nah, di sini juga sama, cuman ada nama kategori aja. Jadi begitu kurang lebihnya untuk fitur di kategori arsip itu dari dua sisi, admin dan sisi user. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan di fitur arsip. Nah, di arsip ini kita ada beberapa fitur yang tentunya yang pertama itu ada upload arsip. Ya, di sini ketika kita klik yang upload arsip ini, maka yang akan muncul di sini kita diminta memasukkan nama file, keterangan, dan pilih kategori. Nah, di sini di pilih kategori ini kita mengambil juga dari database, dari koneksi ke kategori arsipnya. Kemudian di sini kita pilih file yang ingin dimasukkan atau file arsip yang dimasukkan. Kemudian selain di upload, dan kita juga memakai sistem CRUD. Di sini kita tambah ada aksi unduhnya untuk di arsip. Nah, di sini kita juga ada filter. Jadi untuk filtering
jenis dan dokumen apa aja yang mau kita cari. Di sini ke database-nya. Nah, untuk di database sendiri alurnya ini kita yang pertama ada untuk di arsip ini ID arsip, kemudian nama file, kemudian nama file upload, kemudian ada tipe file, kemudian ada ID kategori, nama kategori. Kemudian ini di sini nama file, kemudian ID kategori ini sebagai foreign key, kemudian juga ID user juga sebagai foreign key, kemudian di sini ID departemen juga sebagai foreign key yang nanti kita koneksikan ke database masing-masing atau ke tabel database yang masing-masing. Oke, di sini kita ada memiliki fitur edit, hapus, dan unduh. Nah, kita di sini ketika menghapus satu file, otomatis akan ada notif pemberitahuan atau sebagai konfirmasi ke klien atau ke user yang ingin menghapus dokumennya. Di sini kita klik hapus. Nah, otomatis nantinya jumlah yang ada di dashboard juga akan berkurang melalui logik di dalam PHP-nya atau ke koneksinya ke tabel-tabel yang memiliki koneksi ke dashboard. Kemudian di sini untuk fitur selanjutnya ada edit. Nah, di edit ini kita wajib menuliskan nama file yang jelas, kemudian juga terangannya, kemudian kita jangan lupa memilih kategori arsipnya yang benar. Karena kenapa, nanti untuk arsipnya sendiri akan terpisah-pisah per kategori ketika ingin dicari. Ketika ada ribuan arsip, itu lebih memudahkan di filternya. Nah, di sini juga seperti biasa kita ada di sini ada file lagi kita masukkan, kita upload dari komputer kita, kemudian di sini kita bisa update. Nah, menu update ini berarti menggantikan file arsip yang sudah kita upload di awal tadi. Nah, menggantikan file arsip yang kita upload di awal tadi. Oke, selanjutnya di sini kita ada menu si unduh. Nah, selain edit dan hapus juga kita ada aksinya unduh. Di sini kita bisa mengunduh kembali apa-apa file yang sudah kita beri nama atau kita upload di tanggal tersebut. Nah, contohnya di sini ada file Excel, nanti kita bisa buka di sini, kita bisa unduh kembali. Nah, contoh ini Excel yang kita upload atau menjadi arsip disimpan di dalam sistem pengarsipan kita. Kemudian di sini juga kita ada bisa unduh PNG dan file-file lainnya tergantung bagaimana klien atau user mengupload arsip di pengarsipannya sebagai pengarsipannya. Nah, mungkin itu aja untuk di menu arsip kita. Nah, untuk fitur-fitur tadi seperti hapus, edit, untuk
semua user atau semua kategori atau semua departemen itu hanya bisa dilakukan oleh admin. Nah, di fitur upload sendiri juga, kalau ingin mengupload itu sesuai dengan departemennya masing-masing ketika yang masuk adalah user atau klien, kecuali kalau yang masuk adalah admin. Jadi kalau masuknya admin itu kita bisa bebas memilih. Kalau misalkan user atau klien itu tidak bisa memilih sesuai dengan departemennya masing-masing. Nah, kita coba untuk di POV atau tampilan di kliennya atau di usernya. Nah, di sini. Nah, jadi ketika masuk sebagai user atau bukan admin ya, sebagai user logistik misalkan, ya di sini kita tidak ada hak untuk menghapus, mengedit departemen lain atau arsip departemen lain. Di sini kita hanya punya hak menghapus, mengedit departemen milik kita sendiri atau milik si usernya. Nah, ini contohnya kita bisa edit. Nah, di sini kita bisa update juga di sini. Nah, di sini dilihat di kategorinya sesuai kategori departemennya masing-masing. Jadi tidak bisa departemen orang lain atau melebihi itu. Nanti berarti yang mengeksekusi kategori itu adalah nanti ada di admin posisinya. Kemudian di sini ya kita bisa hapus, kita bisa edit. Nah, di sini kita tidak ada hak untuk ke departemen lain. Kita hanya bisa mengunduh kalau ke departemen lain. Di sini kita kalau misalkan ke departemen sendiri itu kita bisa hapus. Untuk tampilan yang ada di user dan yang ada di admin kurang lebihnya seperti itu. Oke, mungkin itu aja untuk di fitur arsip. Baik, selanjutnya di sini masuk ke menu dashboard. Untuk menu dashboard sendiri, baik itu kita login sebagai admin ataupun login sebagai user, di sini menu dashboard ditampilkan. Nah, apa aja sih yang ada di menu dashboard? Di dashboard ini nantinya bakal nampilin statistik, yaitu ada berapa sih seluruh total arsip di sini kan, terus ada berapa sih total kategori, ada berapa total departemen, dan juga ada berapa total user. Nah, di sini departemen teratas yaitu menampilkan data si departemen yang memiliki kategori arsip, memiliki arsip paling banyak. Jadi diurutin dari ini kan ada logistik nih paling banyak, ada 8 arsip, terus ada GA 5 arsip, ada FE finance accounting ada 3 arsip, terus ada sales 3 arsip, ada produksi 3 arsip. Nah, di sini arsip terbaru ini buat nampilin data arsip terbaru 1, 2, 3, 4, 5, 6, nampilin 6 arsip terbaru yang sudah di-upload seperti itu. Nah, untuk total arsip sendiri kita itu ngambil data dari apa sih namanya, ke database kan, berarti ngambil di tabel arsip dokumen kan. Kita lihat totalnya ada berapa. Mungkin nah, ini kan ada total 24. Nah, di sini juga ada 24, terus total kategori ada 13. Terus ada total departemen, ngambil dari tabel departemen. Total datanya ada 9. Kemudian total user, ngambil dari tabel users, yaitu ada 22. Nah,
Di sini itu kita ngambilnya itu pakai select count. Jadi ngejumlahin ada total data itu ada berapa di tabel arsip dokumen, kategori arsip, departemen, research. Nah, kemudian untuk yang ini statistik ini itu kita pakai left join di grup, kemudian di sorting, descending, kemudian di limit, supaya yang nampilnya itu kita itu ngambil datanya itu cuma 6 data. Cuma di sini kita nampilin cuma 5 data di logic PHP-nya. Yang ini itu buat, oh iya benar, di sini buat arsip per kategori untuk chart. Jadi di PHP-nya itu kita setting limitnya 5. Nah, untuk arsip terbaru, nah di sini kita ngambil datanya di sini. Select name file, tanggal upload, nama user, nama kategori, form. Berarti ngambil dari arsip dokumen, diganti jadi variabel A, kemudian di order by tanggal upload. Berarti kan di sorting sesuai dengan tanggal upload secara descending. Berarti nanti yang nampilnya terbaru datanya. Kemudian di limit yang nampilinnya itu berarti cuma 6 data. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Aplikasi ini sendiri sebenarnya udah kita public ya Bu. Jadi bisa dilihat kita open public, hosting gratis di alamatnya yaitu ini Bu. Jadi kalau misalkan mau lihat itu, mau public preview bisa di link ini. Oke. Sekarang kita coba untuk nambahin kategori kali ya. Apakah nanti datanya berubah? Kita tambah contoh SO statistik, sekarang kategorinya truck. Berhasil ditambahkan kategori arsip, totalnya nambah jadi 14, statistiknya ya jadi 14. Oke. Mungkin cukup segitu ya Bu untuk menu dashboard ini. Baik, sekian dari presentasi kelompok kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat tersampaikan dengan baik. Jika ada kesalahan dalam penyampaian, mohon maaf. Dan jika sekiranya ada pertanyaan dari teman-teman atau Bu Nila, bisa langsung aja ditanyakan ke WhatsApp group. Presentasi hari ini kami tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.